Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama ada Main, kedua Cepin, ketiga Japak, keempat WMUU, kelima EMTK, keenam ESA, dan ketujuh ASA. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Main yang di hari Jumat minggu lalu ditutup naik 4,04% ke harga 900 kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang Main lagi diakumulasi di hari Jumat. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Main setelah menyentuh 800 dan besoknya langsung mantul dan arahnya ke atas lagi ya. Jadi Main ini cuma 3 hari setelah breakdown dia kembali lagi ke atas 880. Jadi peluang Main minggu ini potensi besar melanjutkan kenaikan terdekat ke 950 dan bisa sampai 1000 untuk Main. Indikator MACD mulai melandai walaupun membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 makin tipis, volume meningkat saat rebound, saat koreksi di hari Kamis volumenya kecil. Jadi ya memang peluang Main masih potensi minggu ini atau 2 minggu ke depan ke atas terdekat ke 1000 ya. Semoga minggu ini Main bisa menyentuh 1000. Kalau ke 1000 upside-nya perlu naik 10% ya. Ya hampir 11% ya. Ya semoga bisa lah 1-2 minggu ini untuk Main karena ke sana ada prosesnya, juga ada naik turunnya dan juga bisa false breakout, tapi kemungkinan kecil kalau false breakout. Kalau Bapak Ibu yang sudah spekulasi buy di atas, buy on breakout ya, kalau Main breakdown false breakout ya cut loss saja, atau ya hot sampai 800 juga ya nggak masalah ya, tergantung masing-masing lah bagaimana strategi dalam menghandle saham Main ya. Kalau dilihat memang histori sebelumnya harusnya Main bisa menyentuh 1000 minggu ini. Jadi seperti itu untuk Main. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada Cepin yang ditutup naik 2,17% ke harga 7050. Kalau dilihat transaksi asing net sell di hari Jumat, kalau dilihat dari broker summary-nya, Cepin malah lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Cepin setelah menyentuh target harga yang saya buat di 7.700 ya, dia akhirnya gagal breakout dan terus turun dan 2 support dijebol. Tapi di support 2-nya di area 6.970 ini cuman sehari jebol, terus dia naik lagi, terus jebol lagi ya, breakdown lagi di 29 April, tapi di tanggal 30 April kembali naik dengan volume. Jadi potensi Cepin minggu ini juga akan melanjutkan kenaikan, uji resisten terdekat di 7.370. Jadi yang punya dari daerah bawah, apalagi beli buy on support atau di daerah 6.800, hold aja karena Cepin masih berpotensi besar ke 7.300 untuk minggu ini. Nah, kalau ditarik upside-nya ya masih ada potensi 4% lah kenaikan untuk Cepin, tapi tetap perlu hati-hati, atau yang baru mau beli ya disesuaikan cut loss, misalnya kalau turun dari 6.960 atau ya sekalian cut loss di bawah ini, tapi cukup dalam ya. Nih cut loss saja turun dari EMA 60-nya di 6.600. Jadi risk reward-nya tapi nggak masuk, profitnya cuman di 4,61%, cut loss-nya hampir 5,8%, tapi ya disesuaikan aja. Kalau saya lihat Cepin akan mempertahankan supportnya ini di 6.960 dan kemungkinan kalau Cepin gagal breakout 7.370 ya Cepin akan bergerak konsolidasi atau sideways di range harga supportnya 6.960 dan resistennya 7.370. Juga kemungkinan bisa pola dead cat bond juga ya. Jadi banyak skenario juga nih di Cepin, bisa aja seperti ini terus dia uji EMA 60 ya, ini di 6.720, bisa seperti itu ya. Oleh sebab itu sebagai trader ya harus punya strategi, karena trader yang mengikuti maunya market nggak bisa diatur. Jadi ya sebagai trader
kita yang harus punya strategi untuk menghadapi market, karena nggak semua market juga sesuai maunya trader. Jadi seperti itu untuk Cepin. Indikator MACD membentuk dead cross, garis biru mengarah ke bawah dan jaraknya cukup lebar ya, karena kan ini 2 hari Cepin turun tajam ya, hampir 9%. Ya semoga ini ada pembalikan arah lah untuk Cepin dan bisa uji 7.370. Seperti itu untuk Cepin. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada Japa yang di hari Jumat kemarin ditutup naik cukup tinggi 6,83% ke harga 2.110. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Japa diakumulasi lagi oleh CS CCAK ya. Ini nilainya cukup signifikan. Yang jual tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Japa setelah gagal breakout 2240 ini, Japa koreksi dan cukup dalam juga koleksinya ya. Kalau ditarik downside-nya, ini kalau Bapak Ibu yang kemarin beli di pucuk sempat kena 15% ya. Sekarang ya udah turun sekitar 5,8%. Tapi nggak masalah ya, karena Japa masih arahnya ke atas. Kenapa saya bilang masih ke arahnya ke atas? Terlihat ini volume meningkat dan Japa berbalik arah. Jadi tandanya memang bayar kuat dari bawah. Dan terlihat Japa setelah breakdown dari 2040, satu hari besoknya naik lagi. Terus breakdown lagi di tanggal 29, di tanggal 30 naik lagi. Jadi potensi Japa juga minggu ini akan ke arah resistennya 2240. Apakah bisa spekulasi buy harga sekarang? Ya kalau Bapak Ibu mau ya boleh-boleh aja. Untuk harga cut loss-nya ya disesuaikan aja ya. Kalau mau cut loss di daerah 1970 juga bisa, atau di 1950 ya disesuaikan. Kalaupun nggak mau cut loss ya harus siap dibawa Japa misalnya sampai 1800, menguji EMA 60-nya, dynamic supportnya ini. Jadi seperti itu. Tapi kalau saya lihat ya potensinya harusnya Japa akan rebound. Kalaupun nggak mampu breakout, menyentuh aja lagi kembali 2200 sampai 2240. Kalau dilihat histori sebelumnya memang cukup kuat ya. 2240 ini beberapa kali diuji terus gagal, tapi sekali mampu ke confirm breakout, Japa rally sampai bahkan 3070 ya. Jadi ya itu ketinggian. Kalaupun mampu breakout 2240 ya Japa terdekat ke 2400. Jadi ya masih cukup lumayan juga potensi upside-nya dari harga sekarang. Kalau ke 2200 memang tipis ini sekitar 5%. Kalau ke 2400 lumayan juga ya di 13,4%. Jadi kalau Bapak Ibu berminat ya disesuaikan bagaimana strategi untuk menghandle kalau mau beli saham Japa. Indikator MACD mulai melandai, tidak mengarah ke bawah lagi, bercat di bawah 0 makin tipis. Volume lihat ini meningkat. Ini nih volume buyer bukan volume seller. Jadi seperti itu untuk Japa. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada WMUU yang di hari Jumat ditutup naik tipis 0,96% ke harga 210. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang sedikit distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WMUU mungkin minggu ini juga akan rebound terdekat uji 226 kalau itu mampu dilewati ya. 226 ini arahnya selanjutnya ke 250. Untuk WMUU peluang masih bagus karena WMUU ini yang terlambat karena ketiga saham poultry udah naik duluan, tapi kan saham WMUU ini baru IPO ya. Februari 2021 ya, wajar lah kalau ketinggalan ya, tapi kemungkinan akan ngekor ya, terdekat saya bilang tadi ke 226. Kalau mampu dilewati akan menguji 250. Jadi seperti itu untuk WMUU. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada EMTK yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 1,75% ke harga 2240. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat EMTK diakumulasi ya, nilai warna hijau lebih besar dari warna merah. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMTK potensi rebound minggu ini karena volume meningkat ya, asal jangan pola dead cat bond. Jadi hari Senin penentuan, kalau saya bilang kalau Senin bisa kembali ke atas 2000
arah selanjutnya EMTK akan menguji lagi 2600 sampai 2680. Jadi ke situ arah EMTK kalau hari Senin hijau dan bisa tutup di atas 2300. Tapi kalau hari Senin EMTK melanjutkan koreksi, arah EMTK bisa kembali ke 2100 sampai 2000. Indikator MACD juga masih memarah ke bawah, masih membentuk dead cross, volume tapi mengecil lah. Saat koreksi volume makin tipis, ya hari Senin lah besok penentuannya. Mampu nggak EMTK ini kembali ke atas 2300? Kalau mampu, jadi potensi bagus, PMTK harusnya bisa lanjut sampai 2600. Seperti itu untuk MTK. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada ESA yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi tipis 0,51% ke harga 384. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ESA diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ESA sudah di area pucuk dan terlihat itu juga beberapa kali diuji namun terus gagal ya. Ini bahkan menjadi double top dulu di 2019 dan turun dalam. Apakah ini akan mampu breakout? Kalau dilihat dari volume, kemungkinan bisa breakout minggu ini karena terlihat ESA saat koreksi volume makin kecil. Jadi potensi rebound asalkan nggak breakdown dari 362, potensi ESA masih bisa menguji 400. Arah selanjutnya ESA kalau dilihat ya ke resistennya di area 430 sampai 436 ini ya. Tarik aja 440 biar pas. Jadi seperti itu untuk ESA. Apakah bisa spekulasi buy karena ini di harga pucuk, tapi ESA volumenya makin kecil ya disesuaikan aja ya. Idealnya memang best buy ESA ini di daerah 320. Sekarang udah di pucuk walaupun ada potensi rebound, tapi tetap perlu hati-hati. Kalau dilihat ada support lain nggak? Oh, ada supportnya ini di daerah 366 ya. Ini ada support terdekat di daerah 370 untuk ESA. Jadi ya kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy ya cut loss saja kalau turun dari 370 bisa. Ya, seperti itu. Indikator MACD mengarah ke bawah, masih sangat tajam, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Saat koreksi 5 hari kemarin, ESA dengan volume yang kecil. Ya ada potensi rebound, tapi kalau melanjutkan penurunan, ESA bisa sampai ke 370. Seperti itu untuk ESA. Kita langsung saja ke saham ke-7, ada Telkom yang hari Jumat kemarin ditutup di harga 3.200. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell, bahkan seminggu kemarin asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang terlihat Telkom lagi didistribusi oleh Kajet. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Telkom seperti yang saya bilang kemungkinan akan membentuk pola dead cat bone walaupun koreksi ini ya ini menurut saya tekanan seller juga cukup kuat dari atas. Ya tetap ada potensi rebound maksimal ke 3.300 terus dia mungkin membuat pola dead cat bone atau enggak seperti ini ya. Dia langsung turun. Jadi hari Senin bisa aja Telkom melanjutkan penurunan. Tapi yang saya lihat kemungkinan akan ada rebound ke 3.300 untuk Telkom. Tapi kalaupun skenario-nya harus turun ya akan uji EMA 200-nya lagi di 3.140 dan kemungkinan itu dipertahankan. Kalau sampai dijebol ya siap-siap Telkom terdekat 3.000 dan terburuknya Telkom ke 2.800. Itu skenario terburuknya untuk Telkom. Indikator MACD masih mengarah ke bawah, masih membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 tapi makin tipis, volume mulai meningkat. Jadi ya ini juga ada potensi rebound, tapi ya maksimal 3.300 sajalah. Ya kemungkinan masih pullback terbatas juga. Jadi seperti itu untuk Telkom. Kita langsung saja ke saham 8, ada BBRI yang di hari Jumat kemarin juga ditutup terkoreksi 2,64% ke harga 4.050. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya BBRI memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal memang sepertinya BBRI arahnya masih ke bawah.
seperti yang saya bilang waktu itu ya, kalau BBRI gagal bertahan di atas 4120, kemungkinan akan mengarah ke EMA 200-nya karena volume besar, jadi meningkat akan mengarah ke 3900 dan kemungkinan akan dipertahankan. Kalau BBRI bertahan di atas 3900-an ini, ada EMA 200 ya akan tektokan aja di area ini. Supportnya jadi 3900 dan resistennya 4120. Tapi kalau itu diberikan ya siap-siap kemungkinan 3800 bisa, dan terburuknya mungkin bisa sampai 3500 3600, tapi itu sangat kecil kemungkinan. Paling ya 3800 lah turun-turunnya ya, karena di situ ada neckline juga, neckline cup and handle-nya ini kan bisa dibilang cup and handle ya. Jadi seperti itu, di sekitaran 3800 lah neckline-nya ya. Seperti itu aja untuk BBRI. Wajar BBRI koreksi dalam karena ya dilihat ini BBRI sudah rally dari April 2020 ya sampai atas, sudah naik 129% dan koreksinya harus 19%. Kalaupun harus ke 25% itu ya maksimal kemungkinan 25% lah ke 3600 ya. Wajar karena ya yang punya dari bawah juga mungkin akan profit taking juga sedikit-sedikit. Jadi seperti itu untuk BBRI. Apakah bisa untuk spekulasi buy? Mending wait and see aja dulu ya. Walaupun kemungkinan ada pantulan, tapi agak beresiko, mending tunggu di bawah. Buy on weakness saja di daerah 3960 sampai 3970. Bisa di situ. Yang punya dari atas simpan aja, hold aja BBRI. Kalaupun mau nambah ya di 3900 sampai 3800. Itu area upwards down. Jangan cuman 3% turun langsung upwards down. Jadi ya nggak terlalu berdampak. Kalau sahamnya lagi downtrend ya minimal 7% turun baru upwards down. Jadi seperti itu. Ya, cukup untuk BBRI. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada ASA yang di hari Jumat juga ditutup terkoreksi 1,36% ke harga 2160. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ASA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ASA sudah di area pertengahan juga ya. Best buy ASA ini memang di 2000. Sekarang udah di 2160, sudah naik sekitar 8% dari bawah. Pucuknya udah dekat. Ya, jadi risk rewardnya hampir sama. Kalau Bapak Ibu tertarik ya boleh-boleh aja beli atau tunggu ESA ini turun dulu. Dan kemungkinan ESA ini masih bisa bergerak sideways di range harga. Supportnya 2000 dan resistennya 2300. Tapi kalau mampu breakout minggu ini 2300, arah selanjutnya ke 2550 ya. Itu all time high-nya yang saya tarik dengan menggunakan Fibonacci. Indikator MACD masih mengarah ke bawah tapi melandai bercat di bawah 0 makin dalam. Tapi saat koreksi ASA ini 2 hari volume kecil. Jadi ada potensi ini rebound hari Senin ya, semoga aja lah. Kalaupun Bapak Ibu mau spekulasi buy ya disesuaikan aja ya bagaimana strateginya. Ya, seperti itu untuk ASA. ASA ini saham uptrend, strong uptrend karena masih mempertahankan EMA 20-nya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-saham yang berpotensi dan buatkan trading plan-nya beserta chart-nya, dan juga setiap malam akan diulas kembali. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.